Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Saudara-saudara yang ada di rumah juga boleh, seperti kakak nanti contohkan ya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Estomihi. Kita sudah mulai memasuki masa sengsara Yesus. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tertulis dalam Mazmur 28 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, gunung batu kekuatan kami, perisai kehidupan kami, betapapun kami sengsara karena dosa, namun pertolongan-Mu selalu datang, sehingga kami lepas dari segala rencana iblis. Kini kami akan masuk dalam ibadah kami. Hadir Engkau Tuhan, dan kuasai hati kami. Berkati kami, agar selalu dapat menjadi alat Tuhan, membimbing adik-adik kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarlah permohonan kami ini, memulai anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik dan kakak guru sekolah minggu, kita bernyanyi lagi ya. Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Kita buat gerakannya yang paling oke. Minggu lalu kita kan belajar kitab pertama. Berarti minggu ini kita belajar kitab yang kedua ya adik-adik. Demikian bunyinya.
Titah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Dalam bahasa Simalungunnya begini kakak. Titah paduahon, lang malo ganaonmu anjaha, lang malo usihanmu barang ahana inagori atas. Age natanoon, age nanibagas, bah pako na itorong nitano. Anggo nagabe si sombahon barang si balosan. Artinya adalah kita harus takut kepada Allah dan mengasihinya. Jangan berbakti dan melakukan penyembahan kepada berhala. Jangan memohon berkat atau perlindungan dari benda apapun serta kuasa apapun, sebab semua itu tidak mampu mendatangkan apa-apa bagi kita. Hanya Allah satu-satunya jaminan keselamatan dan sumber berkat. Ingat ya adik-adik, kita hanya boleh percaya dan berharap hanya kepada Allah kita saja. Baik, mari kakak-kakak dan adik-adik kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Ku ingin dengar cerita. Nyanyikan 2 kali ya. Terima kasih Kak. Adik-adik di rumah dan kakak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, yang kami kenal dalam Kristus Yesus penebus kami. Kami bersyukur Tuhan dan bergembira pada pagi ini karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan memberkati kami dari tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini. Kami boleh memulai ibadah kami kembali. Walaupun kami masih tetap ibadah dari rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kami karena kami tahu Tuhan selalu ada dan hadir di dalam kehidupan kami yang memberikan kami sukacita dan damai sejahtera. Tuhan yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semuanya supaya kakak kami yang menyampaikan dan kami yang mendengarkannya juga dapat mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan kita minggu ini diambil dari kitab Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Adik-adik udah punya Alkitab kan? Punya ya? Nah, kalau Yesaya ini diambil dari kitab apa, Dek? Perjanjian Lama. Kakak akan bacakan untuk kita ya. Walaupun agak panjang tapi dengerin ya. Kan minggu lalu adik-adik sudah gantian membaca. Jadi minggu ini kakak yang baca ya. Dengarkan firman Tuhan untuk kita minggu ini. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina
sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik, kita sudah 2 kali ya dalam bulan ini, dalam tahun ini kita 2 kali ibadah sekolah minggu di rumah ya. Jadi tema bulanan kita adalah taat. Tema bulanan kita taat. Tetapi tema kita minggu ini adalah mau berkorban atau mau mengalah. Adik-adik masih ingat kan? Kalau minggu lalu tema kita adalah peduli. Itu merupakan rangkaian supaya kita bisa mencapai tema bulanan, yaitu taat ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar peduli. Minggu ini kita belajar mau berkorban atau mau mengalah. Nah, sekarang kakak tanya dulu. Semuanya tetap ikut ibadah kan? Kelas kecil, besar dan remaja, semuanya siap di tempat kan? Oke, pintar. Nah, kakak mau tanya, kira-kira kalau ditanya biasanya mau mengalah atau adik-adik biasanya mau menang sendiri? Betul, biasanya mau menang sendiri ya. Nah, tapi dengar dulu dongeng kakak ini. Setelah dengar dongeng ini, adik-adik nanti pasti semuanya sudah mau mengalah atau mau berkorban juga. Oke, jadi pada zaman dahulu hiduplah sepasang serigala, jantan dan betina. Serigala betina bilang gini sama suaminya, suamiku, siang ini aku mau makan ikan. Tolonglah siapkan dulu kail dan memancinglah di sungai. Terus serigala jantan bilang, siap komandan, katanya. Setelah itu dia membereskan pancingnya, kailnya, baru dia pergi ke sungai. Dan sampai di sungai, sang serigala duduk di tepi sungai dengan joran kail, menunggu dalam waktu yang lama di pinggir sungai. Sampai dia bosan, tapi nggak ada juga dapat ikan. Hampir aja dia pulang dengan tangan kosong. Tiba-tiba muncul 2 ekor berang-berang sambil membawa seekor ikan besar dan menarik ke tepi sungai. Aku harus dapat bagian yang besar, kata berang-berang yang pertama, karena aku yang melihatnya duluan, katanya. Terus, aku yang menangkapnya, jadi bagianku yang paling besar, kata berang-berang yang kedua. Akhirnya mereka berkelahi dan melupakan ikannya. Akhirnya serigala mengambil ikan tersebut lalu pulang ke rumah dengan gembira. Nah, adik-adik, ternyata berang-berang tadi nggak ada yang mengalah, akhirnya nggak dapat apa-apa, malah serigala yang beruntung ya. Nah, di dalam Alkitab pun ada loh ceritanya tentang yang mau mengalah ini. Masih ingat nggak? Ada Bapak Abraham. Nah, Abraham ini kan punya keponakan namanya Lot. Jadi mereka berada ataupun menempati suatu daerah tertentu, dan mereka mempunyai kekayaan yang banyak sekali. Ternak mereka banyak. Jadi kalau digabung, sering terjadi perkelahian antara ternak Abraham dan ternak Lot. Akhirnya Abraham berpikir, biarlah aku mengalah, pikirnya ya. Jadi dia bilang gini kepada Lot, Lot, silahkan pilih, katanya.
ke daerah mana kamu akan mengambil tempat supaya ternak kita tidak berkelahi lagi gitu, tidak berebut tempat lagi katanya. Baru Lot melihat, memandang ke depan, dia lihat ada tanah yang subur, ada padang rumput yang hijau dengan banyak aliran sungai. Jadi dia pilih tempat itu, yaitu daerah Sodom dan Gomora. Abraham memilih tempat yang lain ya Dek, yang tidak dipilih oleh keponakannya tadi. Tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana nanti tempat Lot tinggal itu, yaitu Sodom dan Gomora, akan di bumi hanguskan karena dosa penduduknya ya. Tapi malah kepada Abraham Allah berfirman, kepadamu akan kuberikan negeri ini menjadi milik pusaka turun-temurun. Jadi Abraham dengan keturunannya dapat menempati tersebut. Jadi adik-adik, ternyata mengalah bukan berarti kalah kan? Nah, pada zaman dahulu juga nih, itu di kerajaan Romawi ada loh namanya, yaitu seorang rakib namanya Telemachus. Pada satu kesempatan dia masuk ke gelanggang pertarungan gladiator dengan pakaian biasa, itu di Roma ya Dek, Romawi. Kemudian dia mati pada saat pertarungan itu. Tapi kematiannya tidak sia-sia, karena banyak yang tersentuh hatinya pada kematiannya tersebut, termasuk Kaisar. Dan mulai saat itu dilarang melakukan pertandingan gladiator atau pertarungan gladiator, karena memang banyak sekali memakan korban ya. Pada saat pertandingan itu, pertarungan itu sering sekali banyak memakan korban, banyak manusia yang mati. Jadi ternyata Dek, pertarungan gladiator itu adalah pertarungan ahli pedang ya, ahli pedang. Bahkan sering juga dimasukkan binatang buas ke dalam pertarungan itu. Gambarnya seperti ini ya Dek. Nah, ternyata setelah adanya pengorbanan Telemachus yang mau mati, ternyata sampai sekarang tidak ada lagi pertarungan yang tidak berkemanusiaan tersebut. Nah, kesimpulan firman Tuhan kita minggu ini, ternyata Allah sudah memberikan contoh pengorbanan yang luar biasa. Dia merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Luar biasa ya, anaknya yang tunggal mati di kayu salib, direlakan sama Allah kita. Karena ketika nabi-nabi diutus, ternyata kita manusia tidak ada yang mau bertobat. Dia akhirnya memberikan atau mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus kita. Nah, jadi seperti dongeng kita tadi dan juga cerita Bapak Abraham tadi, akibat daripada kita tidak mau mengalah atau mau menang sendiri adalah satu, mendapatkan hasil yang sedikit, atau bahkan mungkin tidak dapat sama sekali ya Dek, seperti berang-berang tadi malah nggak dapat apa-apa. Nah, yang kedua, kita sering nggak pernah puas dengan apa yang kita capai ya. Kalau memang kita nggak mau mengalah atau mau menang sendiri terus, kita nggak pernah puas ya. Kemudian yang ketiga, sering kita melewati kesempatan emas. Kemudian yang terakhir, kita menjadi orang yang egois. Tahu kan kalau orang egois itu sering tidak mempunyai teman. Karena kan di dalam pergaulan juga, dalam pertemanan kita memang harus sering mengalah ya adik-adik. Nah, sekarang kita mulai berjanji, adik-adik sekolah minggu semuanya, setiap kelas di Tiga Raksa dan dimanapun berada, kita diingatkan Tuhan untuk menjadi anak yang mau mengalah. Karena sekali lagi, anak yang mau mengalah, kita bukan berarti kalah. Mengalah boleh kepada siapa aja ya Dek. Nih, kakak contohkanlah. Nih, kalau Adisa nih, sering sekali dia, karena dia kecil, dia tidak mau mengalah kepada abangnya. Selalu abang yang harus ngalah. Bukan begitu kalau mengalah ya Dek. Jadi semua kita boleh mengalah. Boleh abang Samuel yang ngalah kepada adik, atau adik Samuel boleh ngalah kepada abangnya. Dan juga teman nih, atau kalau cowok dan cewek kan suka berantem nih. Gimana kalau semuanya cowok, seperti Bang Frans misalnya sama Dilo? Ada yang mau ngalah nggak? Atau sama-sama mau menang sendiri? Kayaknya semuanya mau mengalah, anak pinter ya. Nah, ternyata kita harus mengalah kepada teman boleh, atau kepada yang paling lebih kecil boleh, atau lebih besar boleh. Nah,
minggu ini sama-sama kita berjanji ya, bertekad ya untuk mau mengalah ataupun mau berkorban kepada anak-anak remaja ya, mau berkorban karena hasilnya pasti dapat yang lebih baik. Baik kakak-kakak, Kak Ame dan Kak Pina, silakan masuk kembali. Kita akan memasuki kreativitas. Sebelumnya ayat hafalan dulu ya Kak. Ayat hafalan kita minggu ini apa ya Kak? Oke, baik kakak, dari sekolah minggu, ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam Yesaya 53 ayat 5a. Isinya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita ulang sekali lagi ya Kak ya. Tapi pelan-pelan kayaknya agak susah ya bahasanya ya Kak. Tapi tetap semangat ya, harus kita hafal. Kita mulai dari Yesaya ya Kak, bareng-bareng ya. Satu ya. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ingat ya adik-adik, dihafal ya ayat hafalannya. Oke, kreativitas kita minggu ini sangat gampang ya dek. Bahannya cuma 3. Ada kertas putih, ada gunting, dan ada pulpen ataupun spidol ya, supaya tulisannya bisa besar ya. Nah, kalau untuk kelas kecil hanya membuat salib. Udah pernah belum kita ya? Gak apa-apa, kita ulang lagi, mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Pertama kertasnya begini ya dek, sudah kelihatan. Kemudian dilipat kecil, sedikit aja, segini aja dilipatnya, kelihatan nggak ya? Segini dilipat. Oke, setelah dilipat, lipatnya gampang begini. Yap, miring-miring sedikit nggak apa-apa ya. Nah begini. Kemudian dilipat 2 lagi. Begini, kelihatan? Oke, terus lipat ke dalam. Coba kakak tunjukin ya nanti, kelihatan nggak? Nah, gini deh, begini. Baru satu lagi. Oke. Jadi bentuknya begini. Sering kita buat kan? Baru lipat ke dalam. Gampang deh. Oke. Setelah begini kita gunting. Ini pasti kurang rapi tapi nggak apa-apa. Nanti adik-adik di rumah buat yang rapi ya, supaya salibnya yang keren. Oke. Ini mungkin kan kakak itu nggak pakai rapi-rapi, tapi pasti bagus lah ini salibnya. Nah, jadi deh salibnya. Nih kurang bagus jadi nggak apa-apa, nanti rapi di rumah ya. Nih jadi salib. Ini untuk kelas kecil ya. Buat yang lebih keren dari kakak ya nanti ya salibnya ya. Caranya seperti tadi. Oke. Untuk kelas besar kak, cuma nambahin aja salib tadi kak. Kelas besar tambah nama dan tulis juga tekad untuk mau mengalah. Nah contohnya buat satu ya. Misalnya nih kakak contohin. Kalau kakak dan abang kadang-kadang misalnya ada channel-channel TV ya di rumah, ada yang pengen Boboiboy, ada yang pengen Naruto misalnya. Nah di situ dia bertekad, aku akan mau mengalah kepada adik, atau aku akan mengalah kepada abang dalam hal pemilihan channel TV misalnya ya. Oke, itu untuk kelas besar. Kelas remajanya tambahin lagi buat hiasan ya. Buat hiasannya kan udah makin gede nih. Tambah hiasannya, boleh diwarnain biar lebih keren ya. Oke, nanti kreativitasnya ini difoto baru dibagikan di grup kita ya masing-masing adik-adik. Selamat mengerjakan. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat 1-2 lagu pujian kita dari Haleluya nomor 380 ayat 1, Marhasoman Yesus. Yesus,
kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan kita. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah yang sudah memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, mengingatkan kembali kami anak-anak sekolah minggu untuk mau mengalah, bahkan mau berkorban seperti yang menjadi teladan kami yaitu Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan dari hari ke hari, berkati perkembangan kami secara jasmani dan rohani, khususnya supaya kami boleh lebih mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, boleh menjadikan Tuhan sebagai teladan kami. Berkati kami dalam sekolah, berkati kami di dalam pergaulan kami di rumah, juga berkati kami dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, supaya kami semuanya sehat dan dapat menjaga kesehatan kami, mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, supaya kami jauh dari virus corona. Terima kasih Tuhan, berkati juga mama papa kami, supaya mereka juga tetap sehat, dapat bekerja, dapat berusaha untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni dan kuduskan kami dari dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik siapkan persembahannya di rumah ya. Kakak-kakak, mari kita ambil persembahan kita, Kak. Oke. Kita sama-sama mengangkat persembahan kita. Kita katakan, Kubedoon, Kubali, Harajaon, Inaibata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian kita, Ayolah Kawanku. Kita hari ini, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa kami, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerjaan Tuhan di dunia ini. Ajari dan bimbing kami agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu tuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Tetaplah tutup bungkus kami Tuhan, dan layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan tonggo O Yesus Asomani. O Yesus Asomani, Hanami Hadranu, Pasada Urnami
Semboi dalam nami, salakan natorsa, Dopama somanami, torang age puja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Di tahun yang baru ini kita harus memiliki semangat baru dan sukacita baru. Walau banyak tantangan, yakinlah Tuhan selalu beri kekuatan bagi kita. Tetap semangat dan jaga diri adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.